Mas Gun, Depok ini juga menjadi kasus yang sangat menarik. Ya. Depok kita tahu bahwa kalau kita bicara Depok kita sering sekali membicarakan mengenai bagaimana dominasi PKS di Betul. Depok ini. Ya. Tapi kalau kita melihat siapa yang maju di Pilkada Depok kali ini, yang mana wali kota dan wakil wali kota kali ini pecah kongsi lah, gitu. Akhirnya berhadapan-hadapan untuk merebut kursi wali kota. Ya. Tapi dukungannya justru kalau tadi kita bicara PKS sekarang mendukung Muhammad Idris dengan 17 kursi justru dikepung nih dalam tanda kutip lah begitu, Ya. dengan wakil wali kota yang maju sebagai calon wali kota Pradi yang memiliki 33 kursi begitu. Ya. Berpengaruhkah ini kepada Depok? Iya, kalau hitung-hitungan kursi tidak langsung berpengaruh sebenarnya dalam konteks itu kan kandidasi ya. Ya. Karena dalam basis dukungan di real di TPS itu seringkali tidak berkorelasi antara besarnya dukungan dalam kandidasi itu dengan suara yang masuk dari warga gitu. Karena party ID di Indonesia kan masih belum begitu kuat ya. Jadi merasa bahwa dia adalah bagian dari partai sehingga harus mencoblos orang yang didukung oleh partai. Tetapi memang membaca peta politik Depok ini menarik begitu ya. Selain letak strategis kota Depok sebagai penyangga Jakarta, kota yang tumbuh, berkembang ya, yang itu harusnya kemudian menjadi salah satu etalase kesuksesan juga dalam pengelolaan kota. Dan secara politik itu memang kekuatan PKS terbukti di beberapa pemilu, ya bukan hanya pemilu legislatif tapi juga di pilkada. Mungkin ingat Pak Nur Mahmudi Ismail itu memenangi 2 kali pilkada di situ atas nama PKS, tentu sebagai representasi kemenangan PKS lah di Depok. Belum lagi di pemilu legislatif beberapa kali PKS kan mendapatkan suara terbanyak ya. Sekarang saya lihat Mas Tim itu konstelasinya semakin dinamis. Kenapa? Karena kalau di pilkada sebelumnya ya pertarungan itu PKS PDIP gitu. Ya kan masih ingat ya. Oki Dimas ya waktu itu masih ingat kandidatnya. Yang head to head juga dengan Pak Idris. Ya ini tentu berbedanya sekarang karena Gerindra dan PKS pecah kongsi. Yang awalnya di pilkada sebelumnya kan Pradi wakilnya Pak Idris. Artinya PKS, Gerindra, dan konstelasi waktu itu juga membuat chemistry PKS dengan Gerindra tuh kuat gitu. Manis-manisnya lah begitu. Ya, karena kan periode sebelumnya Gerindra di luar kekuasaan dan ada semacam esprit de corps juga gitu ya, bahwa sebagai sesama partai di luar kekuasaan itu banyak bekerja sama di pilkada. Nah sekarang pasangan Pak Idris dengan Imam Budi Hartono itu kan sama-sama PKS. Sementara Pradi ya dengan Afifah itu merepresentasikan 2 partai besar di di Depok, yaitu Partai Gerindra dan PDI Perjuangan. Ya ada partai-partai lain mendukung, tetapi saya bisa simpulin bahwa pertarungan di Depok itu pertarungan antara PKS, PDIP, kemudian Gerindra. Ya mungkin ada Golkar dalam inner circle yang sama. Maksud saya melihat posisinya sangat ketat sih. Kenapa? Pertama ya, itu ada semacam konsolidasi yang dilakukan oleh Pradi gitu ya. Dan posisinya sebagai petahana juga kan, karena kemarin sebagai petahana, tapi sebagai wakil, satu sebagai wali kota. Nah, ini proses konsolidasinya mampu ditunjukkan dengan hadirnya dukungan dari partai-partai lain gitu ya. Sehingga kemudian di atas kertas ada keunggulan dukungan, terutama terlihat dari representasi suara kursi DPRD gitu ya. Dengan tadi disebut oleh Mas Tim 33 kursi. Itu artinya merepresentasikan banyaknya partai yang mendukung pasangan Pradi Afifah. Sementara dukungan pada Pak Idris 17 kursi, yaitu terutama backbone-nya PKS atau PKS. Walaupun ada Partai Demokrat, P3 di situ juga. Betul ya, saya sebut tadi ada partai-partai lain. Cuman masalahnya begini, kalau kita lihat daya tahan kader-kader PKS di Depok itu memang dari pemilu ke pemilu terbukti gitu ya. Artinya kalau mau mengalahkan PKS gitu ya di Depok, artinya pasangan yang diusung oleh PKS,
maka kita lihat seberapa punya pendekatan lain, pendekatan baru yang bisa menyolidkan basis dukungan akar rumput nih. Akar rumput partai dulu yang menjadi captive market masing-masing partai pendukung. Maksud saya begini. Jadi bukan mencoba merebut dari partai dalam tanda kutip lawannya begitu ya, tapi memperkuat basis mereka sendiri gitu Iya, ya, dalam hal ini Gerindra dan PDIP dan Iya, pertamanya itu misalnya jangan sampai hanya jadi klaim, oh kami didukung oleh banyak partai, tapi kemudian ternyata suaranya bolong gitu. iya iya. Sehingga misalnya pendukung PDIP, pendukung Gerindra, pendukung partai-partai lain yang mendukung pasangan Pradi ini harus dioptimalisasikan bahwa mereka punya pasangan yang layak dipilih di hari ini gitu. Oke. Nah itu dulu nih Mas Tim. Nah kalau itu kemudian tidak konsolidatif, ya biasanya PKS akan unggul gitu. Kemudian yang kedua, Ya. mengambil kelompok pemilih yang belum yakin dengan pilihannya. Oke. Kelompok yang kita sering sebut sebagai swing voters atau mungkin juga sebagian besar di antara undecided voters yang belum memutuskan pilihan. Yang di Depok itu juga persentasenya ya lumayan gitu. Oleh karena itu maka penetrasi ke basis pemilih baru yang belum menentukan pilihan atau masih ragu dengan pilihannya, mungkin dia sudah pernah punya pilihan, tetapi kemudian kali ini dia mempertimbangkan apakah pilihannya tetap atau berganti ke pilihan orang lain, begitu. Nah itu yang kemudian harus dipersuasi melalui ragam cara. Kemarin 71 hari di masa kampanye plus di injury time ada nggak treatment khusus yang kemudian membuat mereka berpaling gitu. Nah, Tapi ya menarik kalau dari kata Mas Gun, berarti memang tidak perlu sampai mengupayakan pemilih lawan mereka itu berpaling kepada mereka, gitu kan sebenarnya. Tidak perlulah sampai ke situ. Karena kalau kita melihat contohnya Pradi Afifah saja dengan dukungan 33 kursi, oke itu prasyarat. Tapi kan baik lagi kalau dikalkulasikan dengan jumlah pemilih yang menghasilkan 33 kursi ini, dengan meyakinkan pemilih ini saja untuk tetap pada pilihan mereka, Betul. yaitu pada partai dan pilihan partai, ya. itu saja sudah bagus kisahnya begitu. Tepat Istilahnya sekali. begitu ya. Tepat sekali, ya. Tidak perlu mengubah siapapun pendukung PKS untuk beralih ke mereka gitu ya. Karena rasa-rasanya sulit untuk memenangi basis PKS-nya sendiri. Ya. Gitu. Maksud saya kan itu party ID-nya lumayan Lebih kuat, kuat, jangan-jangan lebih di sana kuat. gitu. Sehingga ya itu udah jadi basis pemilih Pak Idris dan Imam ya. Kalau kemudian mau mengambil ya mengambil ceruk pemilih yang belum menentukan pilihan, sekaligus memperkuat basis dukungan di masing-masing akar rumput partainya begitu. Anda itu dua itu saja sudah terbukti. Dua itu aja kan kalau taruhlah misalnya dioptimalisasikan seperti menggambarkan perolehan pemilu legislatif itu dia udah bisa unggul. Oke, tapi ya kita harus lihat nanti bagaimana apakah selama kampanye dan perjalanan mereka juga apakah ini bisa memaksimalkan hal tersebut ataukah justru petahana wali kota yang akan bisa mengambil manfaat dari hal tersebut. Tentu saja kita hanya akan bisa tahu setelah nanti hasil dari pilkada ini keluar.